masyarakat Indonesia telah digemparkan dengan undang-undang baru yang disebut dengan RUU Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja ini telah disahkan oleh anggota DPR RI beberapa waktu lalu. Dan mengenai isi dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, kali ini telah banyak tersebar luas di masyarakat melalui dunia maya atau media sosial. Yang paling berdampak besar dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah para buruh atau pekerja, karena dianggap poin-poin dari undang-undang ini sangat merugikan kaum buruh dan pekerja. RUU kontroversial itu telah disahkan DPR RI yang diketuai oleh Puan Maharani setelah disetujui oleh 7 fraksi untuk menjadi undang-undang, yaitu pada hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020. Ketujuh fraksi yang menyetujui itu ialah koalisi pendukung pemerintah, yakni PDIP atau PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Nasdem. Sementara itu, 2 fraksi menyatakan menolak RUU untuk disahkan. Mereka ialah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang merupakan partai oposisi. Setelah sah menjadi undang-undang, banyak kabar yang bermunculan mengenai pasal-pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang sangat merugikan pekerja di dalam bab 4 ketenagakerjaan. Kabar yang belum tentu kebenarannya itu sangat banyak tersebar di WhatsApp atau grup-grup media sosial dan diunggah ke media sosial. Akibat informasi singkat tersebut membuat sejumlah orang ikut terpancing dengan menyuarakan dan menyebar informasi yang belum jelas dasarnya itu. Dan ternyata jika kita cocokkan dengan pasal-pasal asli dari salinan dari Undang-Undang Cipta Kerja, ada 13 hoaks atau kabar bohong yang tersebar terkait UU Cipta Kerja ini. Seperti apakah kebenaran dari UU Cipta Kerja yang beredar saat ini? Yang pertama, uang pesangon dihilangkan. Dalam informasi yang beredar, uang pesangon ditiadakan atau dihilangkan. Namun setelah kita lihat pada salinan aslinya, yaitu berbunyi pasal 156 ayat 1, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Kemudian selanjutnya pada pasal 156 ayat 2, uang pesangon akan dibayarkan berdasarkan masa kerja. Yang kedua, UMP, UMK atau UMSP akan dihapus. Dalam informasi yang beredar, upah minimum provinsi atau UMP ditiadakan, padahal dijelaskan pada pasal 88C ayat 1, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat 2, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Yang ketiga, upah buruh atau pekerja dihitung per jam. Nyatanya pada pasal 88B berbunyi upah ditetapkan berdasarkan A. satuan waktu dan atau B. satuan hasil. Jadi sistem upah saat ini tidak ada yang berubah. 4. Semua hak cuti dihilangkan. Dalam salinan aslinya berbunyi pada pasal 79 ayat 1, pengusaha wajib memberi A. waktu istirahat dan B. cuti. Pasal 2 berbunyi waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A wajib diberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit meliputi A. istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. B. Istirahat mingguan atau 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Pasal 3 berbunyi
Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pasal 4. Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal 5 berbunyi, selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi, artinya dari pasal-pasal tersebut bahwa hak cuti untuk pekerja atau buruh tidak dihilangkan. Yang kelima, tidak akan ada status karyawan tetap. Nyatanya, pada UU Cipta Kerja pasal 56 ayat 1 berbunyi, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu yang tidak ditentukan. Jadi faktanya untuk status karyawan tetap masih berlaku dan ada. Yang ketujuh, perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Padahal dalam pasal 151 ayat 1 dijelaskan pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja atau buruh. Pasal 2, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi faktanya sebuah perusahaan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 8. Jaminan sosial atau kesejahteraan dihilangkan. Itu juga tidak benar jika kita baca salinan aslinya pada pasal 18. Jenis-jenis program jaminan sosial yaitu meliputi A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan hari tua, D. Jaminan pensiun, E. Jaminan kematian, dan F. Jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi artinya di situ dijelaskan bahwa jaminan sosial dan kesejahteraan tidak dihilangkan. 9. Tenaga kerja asing atau TKA bebas masuk. Dalam salinan UU Cipta Kerja pada pasal 42 terdapat sejumlah syarat atau aturan yang mengatur tenaga kerja asing, sehingga tenaga kerja asing tidak bebas masuk ke dalam Indonesia, yaitu pada pasal 42 ayat 1. Setiap pemberi pekerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. Pasal 2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing. Pasal 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi A. Anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, B. Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing, atau C. Tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, startup, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Dan dilanjutkan dengan pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 yang intinya bahwa semua perusahaan tidak bebas untuk memasukkan tenaga kerja asing ke dalam Indonesia, melainkan harus dengan izin dan berbagai syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan. 10. Buruh dilarang protes, ancamannya PHK. Dalam salinan UU Cipta Kerja pada pasal 153, tidak ada larangan kerja untuk melakukan protes yang akan diancam dengan PHK. Pada pasal 153 terdapat 10 alasan para pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja. Salah satunya, pekerja atau buruh mendirikan,
menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruh, pekerja atau buruh melakukan kegiatan serikat pekerja, serikat buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan perusahaan atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 11. Libur hari raya hanya tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti. Faktanya, dalam salinan UU Cipta Kerja tidak ada pasal yang mengatur tentang itu. Karena sejak dulu terkait dengan penambahan libur atau cuti di luar tanggal merah tidak diatur dalam undang-undang. Melainkan kebijakan tersebut diatur oleh pemerintah atau presiden secara langsung. 12. Istirahat dan sholat Jumat hanya 1 jam. Hal ini sangat tidak masuk akal karena dalam salinan UU Cipta Kerja tidak ada pasal yang mengatur tentang hal itu. Mengenai hal itu, kebijakan istirahat dan sholat Jumat adalah kebijakan masing-masing perusahaan atau pengusaha. Jadi, yang mengatur waktu ibadah adalah sepenuhnya wewenang perusahaan masing-masing. Nah, itulah beberapa hoaks yang banyak beredar di masyarakat sehingga banyak masyarakat yang sampai mengecam pemerintah dalam mengambil kebijakan. Jadi, bagi kalian pada netizen dunia maya, berhati-hatilah dalam menyaring informasi yang beredar di dunia maya. Carilah kebenaran dan keakuratan data terlebih dahulu sebelum kalian mempercayai berita-berita yang beredar di dunia maya.